25 Maret 1975, hari itu, Riyadh berubah jadi saksi dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Arab Saudi. Di dalam istana, Raja Faisal bin Abdul Aziz menerima tamu resmi. Suasana tampak biasa, penuh formalitas kenegaraan. Tetapi, dalam sekejap, semuanya berubah. Dentuman pistol memecah keheningan. Raja Faisal tersungkur. Para pengawal panik. Dalam hitungan detik, pemimpin dunia Islam yang disegani itu wafat. Yang mengejutkan, pelakunya bukan musuh asing, bukan juga pembunuh bayaran dari luar negeri, melainkan darah dagingnya sendiri, keponakannya, Pangeran Faisal bin Musaid. Ia segera ditangkap, diadili, dan hanya dalam hitungan minggu sudah dieksekusi di depan publik. Proses yang begitu cepat ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua memang sesederhana itu? Sebab Raja Faisal bukanlah raja biasa. Ia dikenal luas sebagai pemimpin yang tegas membela Palestina. Ia juga berani mengambil langkah ekstrim, menghentikan penjualan minyak ke negara-negara barat pada saat itu mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Dampaknya luar biasa, harga minyak dunia meroket, ekonomi negara-negara barat terguncang, dan nama Raja Faisal makin disegani di dunia Islam. Lalu, hanya 2 tahun setelah langkah berani itu, ia tewas oleh keponakannya sendiri. Benarkah semuanya sesederhana itu? Atau justru menyimpan misteri global yang belum terungkap? Setelah tembakan itu mengguncang istana, aparat bergerak cepat. Pangeran Faisal bin Musaid, keponakan sang raja, langsung ditangkap di tempat kejadian. Dunia pun menanti jawaban, mengapa seorang pangeran tega membunuh pamannya sendiri, seorang raja yang dihormati. Pemerintah Saudi segera mengumumkan versi resminya. Menurut mereka, motif pembunuhan itu sederhana, dendam keluarga. Sang pelaku diyakini menuntut balas atas kematian kakaknya, Khalid bin Musaid, yang tewas pada tahun 1965 saat menyerang stasiun televisi di Riyadh, sebuah insiden yang terkait langsung dengan program modernisasi Raja Faisal. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, Faisal bin Musaid diadili, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman mati. Dengan eksekusi itu, pemerintah Saudi menutup kasus ini rapat-rapat. Narasi resmi yang disebarkan ke dalam negeri maupun keluar adalah jelas. Tragedi ini hanyalah persoalan keluarga, sebuah kisah kelam tentang dendam pribadi yang berujung pada tragedi di singgasana. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pihak mulai meragukan versi resmi ini. Terlalu banyak pertanyaan yang tak terjawab dan terlalu banyak kejanggalan yang mengiringi peristiwa besar tersebut. Meski pemerintah Saudi menyebut kasus ini sebagai tragedi keluarga, banyak hal yang terasa janggal. Pertama, bagaimana mungkin sebuah senjata api bisa lolos masuk ke jantung istana Riyadh, sebuah kawasan yang dijaga ketat oleh pasukan keamanan dengan pengamanan berlapis. Apalagi pelaku bukan orang asing, melainkan anggota keluarga kerajaan sendiri. Apakah ini sekedar kelalaian? Atau ada yang sengaja membiarkan hal itu terjadi? Kedua, motif dendam pribadi yang dijadikan alasan resmi terasa begitu lemah. Benar, kakak pelaku, Khalid bin Musaid, memang tewas pada 1965. Namun, mengapa butuh waktu 10 tahun bagi adiknya untuk menuntut balas? Dan mengapa dendam itu ditumpahkan tepat di saat Raja Faisal sedang berada di puncak wibawanya di dunia internasional? Ketiga, proses hukum yang begitu cepat menimbulkan tanda tanya besar. Sidang hanya berlangsung 3 bulan dan eksekusi dilakukan tanpa penundaan. Seolah-olah ada upaya untuk segera menutup lembaran ini sebelum dunia sempat bertanya lebih jauh. Keempat, laporan tentang kondisi mental sang pelaku pun kontradiktif. Ada yang menyebut Faisal bin Musaid mengalami gangguan jiwa, ada pula yang menggambarkannya sebagai pemuda cerdas, tenang, bahkan berpendidikan tinggi. Perbedaan versi ini semakin memperkeruh misteri. Jika versi resmi menyebut tragedi ini sekedar dendam keluarga, maka versi alternatif justru membuka pintu pada kemungkinan yang jauh lebih gelap, konspirasi internasional. 2 tahun sebelum peristiwa berdarah itu, pada 1973, Raja Faisal mengambil langkah berani. Ia menghentikan penjualan minyak kepada negara-negara yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Keputusan tersebut mengguncang perekonomian dunia, harga minyak meroket, krisis energi melanda, dan kekuatan besar di barat dibuat kelimpungan menghadapi pengaruh baru dari Timur Tengah.
Bagi sebagian penguasa global, Faisal bukan hanya seorang raja, tetapi simbol perlawanan yang berbahaya. Dalam forum-forum internasional, Raja Faisal dikenal vokal dalam isu Timur Tengah dan menyuarakan dukungan bagi Palestina. Untuk memahami mengapa kematian Raja Faisal begitu mengguncang, kita harus kembali menelusuri jejak hidupnya. Raja Faisal lahir pada tahun 1906. Ia adalah putra ketiga dari pendiri Arab Saudi, Raja Abdul Aziz Al Saud, sang penakluk padang pasir yang menyatukan suku-suku menjadi sebuah kerajaan. Sejak kecil, ia dikirim ke Inggris dan Prancis. Di sana ia belajar dunia modern, diplomasi, dan tata pemerintahan barat. Bayangkan, seorang remaja dari gurun pasir, berdiri di antara para diplomat Eropa, berbicara dengan tenang dan penuh wibawa. Media asing pun menjulukinya diplomat cilik yang memukau dunia. Sepulangnya ke tanah air, Faisal ikut mendampingi ayahnya dalam berbagai ekspedisi militer, termasuk perang merebut wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah, dua kota suci umat Islam. Dari pengalaman itu, ia tak hanya dikenal sebagai pemuda religius dan cerdas, tapi juga sebagai prajurit yang berani. Karir politiknya melesat cepat. Sejak usia muda ia dipercaya memegang jabatan penting, menjadi Menteri Luar Negeri. Hingga akhirnya pada tahun 1964, Faisal naik tahta menggantikan kakaknya, Raja Saud, yang dikenal boros dan tidak mampu mengelola negara dengan baik. Naiknya Faisal ke tahta bukan hanya pergantian kekuasaan biasa. Ia datang membawa visi besar untuk mengubah wajah Arab Saudi. Di bawah kepemimpinannya, modernisasi mulai masuk ke jantung kerajaan. Televisi diperkenalkan untuk pertama kalinya. Sekolah-sekolah modern dibuka, termasuk kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan. Sebuah langkah yang pada saat itu dianggap radikal di negeri yang masih sangat konservatif. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Banyak ulama menilai langkah Faisal sebagai ancaman terhadap syariat. Mereka khawatir modernisasi akan merusak nilai-nilai Islam yang selama ini dijaga ketat. Meski begitu, modernisasi Faisal tidak berhenti. Ia menata ulang birokrasi, merumuskan hukum tenaga kerja, memperkenalkan sistem jaminan sosial, hingga membatasi privilege berlebihan yang selama ini dinikmati para bangsawan. Langkah-langkah itu membawa kemajuan, tapi juga menciptakan banyak musuh. Ulama yang merasa syariat terancam, dan sebagian keluarga kerajaan yang merasa hak-hak istimewanya dirampas. Tapi pengaruh Faisal tidak hanya terasa di dalam negeri. Di panggung internasional, ia tampil sebagai motor penggerak persatuan dunia Islam. Pada tahun 1969, setelah tragedi pembakaran Masjid Al-Aqsa, Faisal mendorong lahirnya Organisasi Konferensi Islam, sebuah forum resmi yang menyatukan negara-negara Muslim untuk membahas isu Palestina, solidaritas Islam, dan kerjasama politik ekonomi. Karena itu, muncul dugaan bahwa ada kepentingan besar yang ingin menyingkirkan Faisal demi menjaga keseimbangan geopolitik. Beberapa teori bahkan menyebut adanya keterlibatan intelijen asing yang dikenal lihai menjalankan operasi rahasia. Fakta bahwa sang pelaku, Pangeran Faisal bin Musaid, pernah lama tinggal di luar negeri hanya memperkuat spekulasi. Ada yang percaya selama hidup di sana, ia bisa saja dipengaruhi, dibentuk, bahkan dimanfaatkan sebagai alat dalam misi yang lebih besar. Apakah benar tembakan itu bukan hanya soal dendam keluarga, melainkan bagian dari skenario global? Apakah kematian Faisal merupakan harga yang harus dibayar karena keberaniannya menentang arus kekuatan besar dunia? Hingga kini, tak ada jawaban pasti. Misteri itu terkubur bersama Faisal di makam Al-Ud, Riyadh. Yang tersisa hanyalah warisan, sosok raja yang sederhana, religius, berani, dan tetap dikenang sebagai suara lantang dunia Islam di tengah gempuran kekuatan besar. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Raja Faisal benar-benar mati karena dendam keluarga? Atau karena ia terlalu berani melawan arus? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah penuh teka-teki lainnya.